Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Long Hao Shen menempatkan Great Recovery Pill di mulutnya sendiri, dan menundukkan kepalanya setelah mengunyahnya sedikit, menarik kerudung yang menutupi wajah Keier dan membiarkan cairan pil mengalir ke mulut Keier. Bibir Keier benar-benar terasa lembut, tapi saat ini, bagaimana Long Hao Shen bisa memiliki waktu luang untuk menyadarinya? Dicium oleh bibir Long Hao Shen dan merasakan napas familiarnya, tubuh Keier sedikit bergetar. Beberapa reaksi. Long Hao Shen mengendurkan napasnya, sangat hati-hati menggunakan energi spiritualnya untuk membiarkan pil cair menyebar ke tubuh Keier. Memeluknya erat-erat, Long Hao Shen mengeluarkan tetesan air mata berkilauan dari matanya, dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Keier, yang mana dari indramu yang hilang kali ini? Mungkin ini karena Great Spiritual Recovery Pill, tapi Keier tampaknya merasakan niat baik Long Hao Shen kali ini, dan jarinya sedikit bergerak. Dengan cepat, perubahan besar muncul di wajah Long Hao Shen. Indra penciuman, indra penglihatan, indra pendengaran, dan indra perasa. Dari 6 indera 1, dia benar-benar kehilangan 4 dari mereka. Keier sebelumnya memberitahu Long Hao Shen penjelasan sederhana tentang fungsi kompor spiritual samsara. Semakin banyak kekuatan ofensif hebat yang ingin dia keluarkan, semakin besar harganya. Fakta bahwa dia kehilangan 4 indera berarti dia menggunakan kompor spiritual samsara mendekati kekuatan puncaknya. Jika musuh hanya sedikit lebih kuat, dan jika dia telah mengaktifkan 2 jalur terakhir dari kompor spiritual samsara, maka dia sangat mungkin tidak akan pernah pulih darinya. 1 bulan akan diperlukan untuk pulih dari kehilangan 1 indera, kecuali dia memiliki kompor spiritual yang akan mencegahnya kehilangan salah satu dari 6 inderanya setiap saat. Setelah meluncurkan aktivasi tungku spiritualnya yang ketiga, dia membutuhkan 2 bulan lagi untuk memulihkan indera keduanya, dan angka-angka ini tumpang tindih. Untuk kehilangan 3 indera, dibutuhkan 4 bulan lagi. Itu berarti bahwa hanya untuk memulihkan pendengarannya, penglihatannya, dan pengecapnya, dia membutuhkan 7 bulan. Dan jika dia terus menggunakan kompor spiritual samsara selama periode waktu ini, dia akan membutuhkan 82 bulan lagi hanya untuk memulihkan indera terakhirnya. Jika dia menggunakan aktivasi kelima kompor spiritual samsara, yang juga merupakan yang terakhir, maka keenam inderanya akan hilang selamanya, meninggalkannya sebagai zombie dalam satu napas. Tentu saja, jika dia menggunakan gerakan itu, kekuatan membunuh yang keluar darinya akan sama seperti yang diandalkan oleh Sion of Samsara untuk melukai Kaisar Dewa Iblis saat itu. Dan selanjutnya, selama 7 bulan berikutnya, indera Keier tidak akan kembali satu demi satu, tetapi dia harus menunggu 7 bulan terlebih dahulu sebelum memulihkan semuanya sekaligus. Kekuatan penghancur yang hebat datang dengan serangan balasan yang tak tertandingi dari kompor spiritual samsara. Di tengah rasa sakit yang tajam, Keier tampaknya tidak menyadari bagaimana dia harus mencoba untuk menghiburnya, ketika tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya untuk melihat jauh. Di gunung seberang, sekelompok iblis besar keluar dari sisi lain gunung, menaiki kuda iblis mimpi buruk dan menuju ke arah mereka. Dari kelihatannya, mereka berjumlah sekitar 30 pengendara, meskipun kekuatan mereka saat ini tidak diketahui. Long Hao Shen dengan lembut menempatkan Keier di samping, sebelum perlahan berdiri, melihat Li Xin dan Han Daoxi, kalian berdua, jaga gua. Serahkan yang lainnya padaku. Melihat ekspresi Long Hao Shen, Li Xin tidak bisa membantu tetapi merasa kosong. Dalam 2 pasukan perburuan iblis, dialah yang mengenal Long Hao Shen untuk waktu yang lama, tapi selain dari sisi baiknya, dia belum pernah melihat ekspresi lain dengan intensitas seperti itu. Long Hao Shen saat ini memiliki mata yang sangat merah, dan dari tubuhnya muncul niat membunuh dingin yang menggigit, dengan esensi cahaya yang tidak stabil dilepaskan darinya. Mata tajam ini sepertinya saat ini dipenuhi dengan haus darah dan tidak ada yang lain. Luka serius yang Keier terima dari menggunakan kompor spiritual samsara menyebabkan Long Hao Shen benar-benar meledak. Dia perlu melampiaskan amarahnya, menggunakan darah musuh untuk membasuh amarah yang meledak dari hatinya. Li Xin dan Han Daoxi tidak mengatakan apa-apa,
segera kembali ke pintu masuk gua untuk menjaganya, dan Long Haoshen mengambil armor Roh Kudus di tubuhnya. Pada saat ini, Long Haoshen tiba-tiba memiliki perasaan dingin yang keluar dari liontin melodi abadi di dadanya, seolah menenangkan rasa sakit dan amarah yang keluar darinya. Pada saat ini, Long Haoshen menemukan dengan heran bahwa seolah-olah lingkungan dipenuhi dengan energi aneh. Energi ini sepertinya menyebar ke Eternal Melody, sebelum menghilang tanpa suara. Apa itu? Dengan inderanya yang lebih tajam dari orang biasa, Long Haoshen mengikuti arah energi ini, menemukan keheranannya bahwa energi ini berasal dari Grand Vien yang telah meninggal serta tunggangannya. Energi jiwa, ini adalah energi jiwa. Otak Long Haoshen datang ke penilaian ini segera. Liontin Melodi Abadi mengisi kembali menara peristirahatan abadi menggunakan jiwa orang yang telah meninggal. Pengetahuan ini tampaknya mengalir secara alami dari otak Long Haoshen. Ketika dia akan masuk ke menara keabadian lagi, pelatihan masa depannya akan membutuhkan sejumlah besar energi jiwa untuk dilakukan. Meskipun menara abadi sudah dipenuhi dengan energi yang sangat besar, jika dia terus mengkonsumsinya, cepat atau lambat energi itu akan benar-benar habis. Dan sebagai pemilik liontin melodi abadi, yang merupakan pintu masuk ke menara keabadian, dialah yang mengumpulkan energi jiwa ini. Dengan demikian, setiap mayat yang mati baru-baru ini, terlepas dari rasnya, akan diambil jiwanya oleh liontin melodi abadi. Sebagai Sion of Light, Long Haoshen merasa tidak enak badan karena harus menanggung perasaan semacam ini. Tapi dia tidak punya pilihan lain, karena Eternal Melody sudah menjadi bagian lengkap dari dirinya yang tidak bisa dia singkirkan. Lebih jauh lagi, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia ungkapkan dengan gegabah kepada orang lain. Hanya kepada ayahnya atau gurunya dia bisa mengungkapkan rahasia ini. Setelah memikirkan solusi ini, Long Haoshen tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya. Pada saat itu, dia tidak akan memikirkannya lebih jauh, dan dengan cepat melepaskan bagian luar dari armornya, Long Haoshen merobek sebagian dari pakaian bela dirinya, mengaitkan punggung Keier ke miliknya, sebelum mengenakan Holy Spirit armornya. Yang bisa berubah bentuk sesuai dengan pemiliknya. Artinya, Keier sekarang benar-benar terhubung dengan tubuhnya sendiri. Long Haoshen tahu bahwa Keier saat ini tidak mampu mendengar, jadi dia menarik lengan Keier di lehernya, sebelum menggunakan sepotong kain untuk mengamankannya dengan erat. Setelah itu, dia menulis kata-kata berikut di telapak tangannya, mulai sekarang, sampai kamu pulih sepenuhnya, aku tidak akan pernah membiarkanmu meninggalkan sisiku dan akan membawamu bersamaku dalam pertempuran. Aku tidak akan meninggalkanmu, aku juga tidak akan berpisah darimu. Dahi Keier bersandar di leher Long Haoshen, saat dua tetes air mata perlahan jatuh. Hari ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kompor spiritual samsara sedemikian rupa. Setelah melepaskannya untuk ketiga kalinya, membunuh Vien Lord, seolah-olah dia kembali ke gua yang mengerikan di mana dia ditempatkan selama periode paling mengerikan dalam hidupnya. Hampir dipatahkan oleh ketidakberdayaan dan kesepian, lebih lanjut menambahkan keadaan lemah tubuhnya, Keier tampaknya merasakan bahwa kematian telah datang untuknya. Satu-satunya hal yang membuatnya tetap berharap adalah keinginannya agar Long Haoshen bisa hidup kembali. Dia berhasil kembali pada akhirnya. Di tempat terpencil ini, Keier merasa tak berdaya. Tidak ada suara, tidak ada rasa, tidak ada penglihatan, tidak ada bau, dan di tengah rasa sakit, dia kembali. Ketika bau familiar ini muncul dalam persepsi Keier, dia segera gemetar saat menyadarinya. Harapan yang dia miliki jauh di lubuk hatinya menjadi neraka, akan meledak darinya. Ketika Long Haoshen mencium bibirnya, memberinya pil spiritual pemulihan besar, perasaan yang dia terima dari kehangatan pil ini bersama dengan napas akrab Long Haoshen membawanya, menariknya kembali dari ingatannya tentang hari-hari dia dipaksa untuk mengolah kompor spiritual dari samsara. Dan pada saat ini, tepat setelah dia merasakan kata-kata yang Long Haoshen tulis di telapak tangannya, perasaan itu akhirnya menghilang dari hati Keier, digantikan oleh perasaan bahagia yang luar biasa. Saya sangat bodoh. Selama aku memilikinya, bahkan jika seluruh dunia meninggalkanku, aku masih tidak sendirian lagi.
Ada satu alasan yang bisa membuat seorang wanita rela tanpa pamrih membayar harga berapapun untuk seorang pria, dan alasan itu adalah cinta. Merasa Keir menekan punggungnya, kakinya mengelilingi pinggangnya, Long Haoshen merasakan sakitnya meringankan dari perasaan lembut yang dia miliki. Namun, ketika dia mengangkat kepalanya, melihat kavaleri Vian dengan cepat mendekat, perasaan perlu untuk melampiaskan amarahnya muncul sekali lagi di dalam hatinya. Itu mereka. Setan-setan itulah yang menyebabkan Keirku membutuhkan 7 bulan lagi sebelum memulihkan keadaan normalnya. Di tengah suara mendengung, hujan biru, Hibiscus of Light muncul di tangan Long Haoshen, dan dengan kilatan cahaya, pedang Roh Kudus muncul di tangan kirinya. Tubuhnya melintas, mendarat di punggung Hao Yue, dan peri elemental cahaya Yating tetap setia sampai akhir, masih melepaskan halo pengumpulan spiritual untuk membantunya memulihkan energi spiritualnya. Mampu memulihkan 20 unit energi spiritualnya per detik, Long Haoshen telah pulih hampir setengah dari energi spiritualnya selama periode waktu yang singkat ini. Musuh semakin dekat, dan di dalam gua, Li Xin membuka matanya lebar-lebar, menatap tajam ke arah Lin Xin. Apakah kamu tidak lebih dari sampah? Jangan bilang kamu bahkan tidak bisa menggunakan teknik bola api tunggal. Apakah Anda tahu berapa banyak kekuatan hidupnya yang Yi Jun habiskan untuk mengurung Komandan Vian itu? Jika bukan karena kedatangan cepat Hao Shen, kita semua akan mati di sini hari ini. Apakah Anda benar-benar seorang penyihir dari langkah kelima? Kamu jelas tidak cocok disebut pemburu iblis. Tidak mengherankan bahwa Li Xin sangat marah. Dia dengan jelas melihat situasi sebelumnya di dalam gua, dan sedang dalam perjalanan untuk kembali secepat mungkin. Tetapi pada saat terakhir, Lin Xin hanya melepaskan cincin api yang menentang, benar-benar membuat marah ksatria pembalasan yang tegas dan jujur itu. Karena semua orang mempertaruhkan segalanya dan berusaha sekuat tenaga, tetapi Lin Xin adalah satu-satunya yang tidak meluncurkan serangan sama sekali. Mempertimbangkan tingkat kultivasinya, jika dia meluncurkan mantra sihir api yang kuat pada saat itu, mungkin dia akan melukai Komandan Vian itu dengan serius. Wajah Lin Xin agak kosong, mendengarkan pidato marah Li Xin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kenapa kamu tidak berbicara kembali? Apakah Anda seorang pria atau tidak? Dengan kekuatan pengendalian yang begitu kuat, dan sebagai penyihir langkah kelima, mengapa Anda tidak bisa melepaskan satu mantra ofensif? Saya benar-benar menyesal bahwa saya tidak menghentikan Hao Shen saat itu. Cukup, Li Xin. Han Yu berdiri di hadapannya dengan susah payah, dan Wang Yuan, Sima Xian serta Chen Yinger berkumpul di sisinya. Li Xin, kamu harus tahu bahwa Lin Xin adalah seorang alkemis. Menurut Anda mengapa kami berhasil bertahan lebih lama dari Dian Yan, untuk bertahan begitu lama? Itu karena kami meminum pil yang ditawarkan Lin Xin kepada kami. Lin Xin tidak bisa menyerang, tapi jika bukan karena dia, kita tidak akan bertahan cukup lama untuk Hao Shen untuk kembali. Lin Xin adalah bagian penting dari pasukan perburuan iblis kelas umum ke-21 kami. Investasinya jelas bagi kita semua, dan dia adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan oleh tim kita. Setiap orang punya kelemahannya masing-masing, jadi kenapa tidak sama saja untuknya? Li Xin dengan marah menjawab, ya, setiap orang memiliki kelemahan, tetapi menyerang adalah tugas seorang penyihir. Sebagai penyihir elemen api yang sangat merusak, bagaimana mungkin dia tidak bisa meluncurkan satu bola api pun? Kenapa begitu? Saya hanya berharap dia memberi saya penjelasan yang jelas untuk itu. Jika suatu hari, Hao Shen tidak bisa menahan serangan musuh dan akhirnya harus mengandalkan serangannya untuk membuang musuh, apa yang akan terjadi? Mengapa dia harus begitu kuat jika dia tidak mampu meningkatkan kekuatanmu sedemikian rupa? Saya tidak ingin adik laki-laki saya kehilangan semua harapan saat melihatnya. Baiklah, aku akan memberitahumu. Lin Xin balas berteriak. Mengambil langkah cepat ke depan, dia tiba di sisi Han Yu. Tubuhnya gemetar hebat, dan wajah pucat aslinya menjadi benar-benar memerah. Saya seorang penyihir yang tidak bisa menyerang, yang tidak bisa melakukannya sama sekali. Anda baik-baik saja, situasi saya benar-benar berbeda dari Sima. Dia tidak bisa belajar sihir penyembuhan,
Tapi bukan berarti aku tidak bisa belajar. Selama saya mau, saya bisa belajar menggunakan sihir elemen api tanpa batas, tetapi saya tidak mempelajarinya. Saya tidak bisa memaksa diri untuk mempelajarinya. Datang ke jeda, Lin Xin sudah basah kuyup. Pada saat itu, ibuku adalah seorang jenius yang lebih hebat dari kuil penyihir daripada aku. Pada saat dia berusia 30 tahun, dia sudah menerobos dari langkah ke-6 ke langkah ke-7, diakui sebagai jenius terbesar dari generasinya. Ayahku ahli dalam menggunakan sihir ofensif, dan dia menghabiskan seluruh hidupnya mempelajari mantra api yang paling kuat, tetapi suatu hari, dia membuat kesalahan. Kesalahannya menyebabkan tubuhnya sendiri terbakar dalam api besar, dan pada saat itu, ibu saya kebetulan membawa saya untuk melihatnya. Dan untuk melindungiku, ibu menggunakan tubuhnya sendiri untuk memblokir kekuatan ledakan yang mengerikan itu, bertemu dengan kematian yang kejam bersama ayahku. Meskipun saya baru berusia 5 tahun itu, saya tidak akan pernah bisa melupakan ledakan api yang mengerikan itu. Jika bukan karena sihir ofensif, bagaimana aku bisa kehilangan ibuku? Jika bukan karena sihir ofensif, aku tidak bisa mempelajari sihir ofensif, dan tidak akan pernah melewatinya seumur hidupku. Saya tidak ingin melihat teman atau kerabat saya mati dengan tangan saya sendiri, karena sihir saya. Sejak hari itu dan seterusnya, tidak peduli bagaimana kakek saya mencoba memaksa saya tidak pernah setuju untuk belajar sihir ofensif, sampai sekarang. Tapi saya tidak omong kosong, saya menggunakan semua yang saya bisa untuk membantu tim saya. Jika suatu hari, situasi ini benar-benar muncul, maka saya pasti akan menjadi orang pertama yang mati, dan saya akan menggunakan mayat saya untuk membuktikan semua yang baru saja saya katakan. Selesai dengan kata-katanya, Lin Xin diam-diam menangis, dan Han Yu menghela nafas, dengan ringan menepuk bahunya, memberitahu Li Xin, aku bisa memahami keadaan pikiranmu, tetapi apakah kamu benar-benar harus membiarkan bekas lukanya keluar darinya? Jantung. Jika bukan karena alasan luar biasa semacam ini, mengapa dia tidak bisa mempelajari mantra serangan? Bukan karena kami tidak peduli dengan hal-hal ini yang tidak pernah kami tanyakan padanya sampai sekarang, tetapi karena kami memilih untuk mempercayai rekan kami. Lin Xin akan selamanya tetap menjadi bagian dari pasukan perburuan iblis kita. Long Hao Shen dengan tenang berdiri di punggung Hao Yue, menatap kavaleri Grand Vien yang mendekat. Dorongannya yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk melampiaskan kemarahannya pada musuh semakin kuat, dan pada saat yang sama, dia merasakan sakit yang tajam saat merasakan kehangatan yang keluar dari tubuh Keier. Belum pernah dia merasakan kebencian terhadap apapun, tapi sekarang, kebencian yang dia rasakan terhadap Grand Vien Cavalry ini tak tertahankan. Demi saya Keier harus menderita rasa sakit yang hebat lagi. Bahkan jika saya harus mengorbankan tetes terakhir darah saya tidak akan membiarkan mereka menyakiti Keier lagi. Aku akan membunuh semua iblis ini. Musuh semakin dekat, dan meskipun Long Hao Shen tidak memiliki kemampuan untuk meningkatkan penglihatannya, visinya sudah pada tingkat di mana ia jelas bisa membedakan kekuatan musuh. Itu adalah kavaleri Vien besar 30, ukuran yang sama dengan yang sebelumnya. Memimpin mereka adalah komandan Vien dari langkah ke-6, tetapi kelompok ini tidak memiliki pembangkit tenaga listrik selain dia. Jelas, kavaleri iblis besar yang terdiri dari 30 orang ini adalah tim cadangan seperti yang mereka temui, bertanggung jawab untuk memberikan dukungan. Setelah mendapatkan sinyal dari Raja Iblis, mereka datang dengan kecepatan tercepat. Kabut emas terpancar dari Long Hao Shen. Itu menyebar di langit malam, menghasilkan cahaya terang dan menyilaukan yang mirip dengan mercusuar. Kavaleri Vien jelas melihatnya, mereka merasakan cahaya terang yang dipenuhi aura suci ini sama seperti Long Hao Shen merasakan energi spiritual tipe kegelapan. Menyimpan daya. Long Hao Shen jelas bisa merasakan kecepatan cepat di mana energi spiritual cair dalam dirinya terkonsentrasi. Pedang Roh Kudus di tangan kirinya didorong ke tanah di sebelah Hao Yue, dan di tangan lainnya, Blue Rain, Hibiscus of Light diubah menjadi pedang ganda. Pada saat ini, dia memasuki kondisi pikiran yang menakutkan. Seiring dengan kemajuannya dalam kultivasi,
Kecepatannya mengumpulkan kekuatan spiritual menggunakan kekuatan penyimpanan jauh lebih cepat dari sebelumnya, dan sejumlah besar energi spiritual yang kuat dituangkan ke dalam bilah gandanya Blue Rain, Hibiscus of Light dengan kecepatan tinggi. Hao Wei juga mulai melantunkan dengan 3 kepala, masing-masing melantunkan mantra yang berbeda dalam tempo merdu yang tidak mempengaruhi menyimpan power Long Hao Shen. Itu lebih memiliki pengaruh timbal balik yang harmonis di atasnya. Pada saat ini, gua di punggungnya telah kembali tenang, dan hanya Li Xin yang berdiri di luar. Kadang-kadang, perubahan muncul di wajahnya. Terkadang itu dipenuhi dengan penyesalan, terkadang dengan rasa bersalah, tapi dia masih membawa kedua pedangnya dengan kuat dan mantap. Di dalam gua, semua mata terfokus pada Long Hao Shen, melihat sosoknya yang kecil namun tajam menampilkan kekuatan seorang pria yang bisa menandingi 10.000. Meskipun Long Hao Shen menghadapi batalion musuh sendirian, hal yang paling tidak biasa adalah bahwa baik anggota pasukan perburuan iblis kelas 21 umum dan pasukan perburuan iblis kelas 4 prajurit merasa aman. Seolah-olah, selama Long Hao Shen hadir, tidak ada yang bisa mengancam mereka. Setiap orang berusaha untuk memulihkan energi spiritual mereka sendiri. Setelah pulih sedikit, Luxi melepaskan mantra penyembuhan, memfokuskan penyembuhannya dengan prioritas pada Dian Yan yang tidak sadarkan diri, yang lukanya paling kritis. Menerima pukulan dari Komandan Vien dengan hampir 10.000 unit energi spiritual, seperti dipukul oleh gunung. Apalagi perisainya, kedua lengannya hancur, dan bahkan tulang dada dan tulang rusuknya rusak sampai batas tertentu. Organ internalnya tidak terluka, tetapi jika bukan karena penyembuhan cepat Luxi, dia pasti akan mengalami gejala sisa karena patah tulang internalnya. Hao Shen, hati-hati dengan kemampuan mereka untuk menggabungkan energi spiritual mereka. Li Xin berteriak ke arah Long Hao Shen. Mereka telah menghadapi Grand Vien Cavalries 2 kali, pertama kali, sementara di bawah pengaruh Hao Yu's Essence of Disorder, Grand Vien Cavalry tidak memiliki kesempatan untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya. Dan untuk kedua kalinya, berkat gerakan Keir yang hebat, serangan Grand Vien Cavalry berakhir dengan kematian Vien Lord, landasan kavaleri mereka. Pada saat itu, jika bukan karena pelepasan niat membunuh tajam Keir yang menakuti Raja Iblis sampai-sampai mencegahnya menjadi titik fokus persatuan energi spiritual mereka, tidak ada yang mungkin bisa memblokir pukulan ini. Dan sekarang, mereka menghadapi kavaleri iblis besar untuk pertama kalinya tanpa kehadiran Keir untuk menarik perhatian musuh, dan tanpa kemungkinan Hao Wei melakukan serangan menyelinap magis, Long Hao Shen menghadapi kavaleri iblis besar ini sendirian, tapi apakah dia bisa mengalahkan mereka sendirian? Di belakang kavaleri Vien ada selusin Grand Viens yang sedang bersiap-siap untuk menggabungkan energi spiritual mereka. 20 Grand Vien lainnya dipisahkan dalam 2 kelompok, satu untuk setiap sisi, dan mengelilinginya dari 3 sisi. Kekuatan penindas yang kuat meningkat tajam. Bagaimanapun orang melihat situasinya, mereka akan mengatakan bahwa Long Hao Shen tidak mungkin bisa melawan mereka semua. Tepat pada saat ini, Hao Wei mulai bergerak, sosok besarnya meluncurkan Long Hao Shen, menyerang ke arah Komandan Vien yang menjadi target energi spiritual Siam. Sebagai pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-6, Komandan Vien cukup berpengalaman dan berpengetahuan. Melihat intensitas energi spiritual elemen cahaya di sekitar Long Hao Shen, dia memutuskan bahwa energi spiritual manusia ini tidak dapat dibandingkan dengan miliknya, untuk tidak mengatakan fakta bahwa dia berada dalam keadaan energi spiritual Siam. Mengungkapkan senyum jahat, Komandan Vien berjalan di atas kuda iblis mimpi buruk, berdiri tegak lurus dan menyerang ke arah Long Hao Shen. Di punggungnya ada selusin Grand Vien Knights, tombak di tangan, dihubungkan melalui koneksi energi spiritual berwarna merah gelap, muncul seperti satu kesatuan, dan mengikuti Komandan Vien saat mereka menyerang. Faktanya, Grand Vien dari kavaleri ini adalah elit-elit klan Vien. Ditempatkan di medan perang setelah pelatihan menyeluruh, mereka adalah eksistensi dengan derajat yang sama dengan Brilliant Angel Knights manusia. Menarik kekuatan dari kemampuan energi spiritual Siam mereka, mereka sebelumnya menyebabkan kerugian yang cukup penting bagi pihak Ksatria Kuil. Setiap kali mereka berlari melintasi mereka di medan perang, aliansi Kuil akan memilih beberapa pembangkit tenaga listrik untuk menangani mereka.
Long Haoshen hanyalah seorang individu, hanya menunggangi Hao Yue, yang di punggungnya dia hanya berdiri, tetapi menghadapi Komandan Vien yang api merah gelapnya naik dengan panik, menerangi semuanya dalam jarak 10 meter persegi. Ketika membandingkan kekuatan kedua belah pihak, Long Haoshen seperti anak kecil. Namun, serangan Hao Yue masih lurus dan tanpa ragu-ragu, mempertahankan front yang kuat. Pada saat ini, mantra dari mulutnya baru saja berhenti, tetapi jika seseorang mengambil perhatian khusus, dia akan memperhatikan bahwa pada saat ini, mata Hao Yue semuanya menjadi ungu. Sisik di tubuhnya selanjutnya ditutupi lapisan tipis riak ungu. Kedua pihak semakin dekat satu sama lain, dari jarak 100 meter menjadi 50, 30, 20, 10 meter. Sekarang, mereka sudah cukup dekat satu sama lain untuk melancarkan serangan. Tepat pada saat ini Hao Yue mengeluarkan lolongan memekakkan telinga dari ketiga kepalanya. Warna ungu yang intens bisa dilihat, keluar dari tiga kepala Hao Yue. Adegan yang mengguncang bumi terjadi saat itu. Di bawah pengaruh teriakan keras Hao Yue, seluruh tubuh Komandan Vien yang seluruhnya tertutup api merah tua, bergetar hebat, dan energi spiritual besar di sekujur tubuhnya tiba-tiba menghilang, dan iblis-iblis besar kavaleri di belakangnya. Serta kuda iblis mimpi buruk mereka tampak seolah-olah mereka tiba-tiba mabuk bergoyang-goyang dari sisi ke sisi, tanpa jejak sedikit pun yang tersisa untuk menggunakan kemampuan energi spiritual siam mereka. Cahaya keemasan, tiba-tiba merobek langit yang luas, menekan udara dengan suara ledakan yang keras. Detik berikutnya, resonansi mendesis jelas menyebabkan kuda iblis mimpi buruk yang dikendarai oleh Komandan Vien merasa pusing. Gelombang cahaya terang tiba-tiba menyebar di udara sekitarnya. Membunuh. Long Haoshen berteriak dan Hao Yue dengan keras memukul Komandan Vien dari depan, tetapi yang paling aneh adalah bahwa Komandan Vien ini, tiba-tiba tertutup benang emas, tiba-tiba menjadi tidak bergerak, sampai pukulan Hao Yue tiba. Selanjutnya, tombak di tangannya serta tubuhnya dan kuda iblis mimpi buruknya dipukul mundur, menjalani perlakuan yang sama seperti tuannya, dipotong dua oleh tangan Long Haoshen. Jika Komandan Vien sebelumnya bisa membenarkan kematiannya di tangan Long Haoshen dari fakta bahwa dia sudah melemah dalam kekuatan ditambah serangan dari penindasan sihir Yi Jun serta cincin api penentang Lin Xin, menyebabkan serangan menyelinap Long Haoshen menjadi sukses, namun pembunuhan ini sama sekali bukan kebetulan, itu adalah pembunuhan instan saat tabrakan, melawan Komandan Vien pada kondisi puncaknya, yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyerang satu pukulan pun terhadap Long Haoshen. Tidak ada yang tahu kemampuan seperti apa lolongan ini, tapi setelah Long Haoshen melewati 10 iblis besar yang berdiri di belakang Komandan Iblis, yang tersisa hanyalah tanah mayat, termasuk milik kuda iblis mimpi buruk, tidak ada mayat yang dibiarkan utuh. Dan sampai-sampai Grand Vien ini dan tunggangannya tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk melawan. Beberapa saat setelah meluncurkan teriakan keras ini, seluruh tubuh Hao Yue sama sekali tidak memiliki aura, matanya memulihkan warna alaminya. Tidak melepaskan sihir lagi, dia jelas tampak agak lelah. Namun, dia memiliki penggunaan yang cukup dalam pertempuran. Setelah mengurangi energi spiritual siam penguasa Vien, Long Haoshen mengambil kendali dari aliran pertempuran. Dipengaruhi oleh efek dari lolongan Hao Yue, Komandan Vien tidak memiliki kesempatan untuk meluncurkan satu kemampuan efektif, dipotong menjadi dua bagian dalam keadaan teror total oleh Asura Strike. Sisa pertempuran hanya berlangsung sebagai pembantaian sepihak, di mana Long Haoshen hanya menggunakan beberapa kemampuan, Charge, Assault, Lightning Thrust dan Instant Blast Crosscut. Ini adalah kemampuan Retribution Knight peringkat rendah yang pecah dengan kekuatan ledakan di tangannya. Dengan dukungan Light Elemental Fairy Yating di pundaknya, menggunakan kemampuan konsumsi rendah ini sama sekali tidak membebani Long Haoshen. Setelah Asura Strike yang tersimpan, dia hanya memiliki beberapa ratus unit energi spiritual yang tersisa, tetapi melalui pemulihan energi spiritualnya yang besar, dia tidak memiliki masalah dalam menangani musuh lainnya. Jangan lupa bahwa Long Haoshen saat ini semakin dekat ke langkah ke-6 budidaya. Di dalam gua, semua orang terpesona dan terpana melihat pemandangan ini. Siluet emas bergerak tanpa kendali saat menghancurkan semua yang ada di jalurnya, berkedip-kedip dengan cahaya terang, dan menghancurkan musuh berkeping-keping.
Selanjutnya, dia masih membawa Keir di punggungnya yang kehilangan 4 inderanya. Satu orang, dia sendirian, tetapi melawan semua harapan, dia berhasil membantai kavaleri iblis besar yang kuat hanya dengan bantuan tunggangannya, langsung mengalahkan komandan iblis dari langkah ke-6 seolah-olah itu bukan apa-apa. Ini sudah benar-benar di luar jangkauan seorang ksatria dari langkah ke-5. Merasakan niat membunuh dingin menggigit yang dilepaskan dari tubuh Long Hao Shen, semua orang dari pasukan perburuan iblis kelas umum ke-21 pada dasarnya merasa bersemangat. Sebaliknya mayoritas anggota pasukan perburuan iblis kelas 4 prajurit merasa malu.